Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa usolli wa usallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Allahumma anfa' bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah tabaraka wa taala mempertemukan kita kembali masih dalam majelis yang sama, yaitu majelis Arba'in An-Nawawi, yang dimana sekarang kita masuk pada hadis yang ke-29. Qala mu'alif rahimahullah ta'ala an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qultu, kata Mu'adz bin Jabal, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannah, kabarkan kepadaku suatu amal yang bisa memasukkanku ke dalam surga, wa yub'iduni 'anin nar, dan bisa menjauhkanku dari neraka. Qala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad sa'alta an 'azim, katanya, engkau bertanya tentang sesuatu yang azim, sesuatu yang besar. Wa innahu layasirun 'ala man yasarrahu Allahu alaihi, dan sesungguhnya hal itu benar-benar mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah untuk melakukannya. Ta'budullaha la tusyriku bi syai'an. Apa amalan yang bisa menyebabkan masuk ke dalam surga? Ta'budullaha la tusyriku bi syai'an. Engkau beribadah hanya kepada Allah dan engkau tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa tuqimus shalah, kamu mendirikan salat. Wa tutiyaz zakah, menunaikan zakat. Wa tasumu Ramadan, berpuasa bulan Ramadan. Wa tahujjal bait, dan berhaji ke Baitullah. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda, Rasulullah SAW bersabda, ala adulluka ala abwabil khair, kata beliau, mau enggak aku tunjukkan kepada kamu pintu-pintu kebaikan. Lalu Rasulullah SAW bersabda lagi, as-saumu junnah, puasa adalah junnah, perisai. Wa shadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'u an-nar. Dan yang namanya sedekah dapat memadamkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Wa sholatur rajuli min jawfil laili, dan begitu juga salat sunnah yang dilakukan seseorang di waktu malam. Tsumma tala, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membaca ayat tatajafa junubuhum 'anil madaji'i hatta balagha, sampai dengan ayat ya'maluna. Ya, beliau sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ya tatajafa junubuhum 'anil madaji'i, lambung-lambung mereka itu jauh dari tempat tidur mereka. Sampai dengan penggalan ayat ya'maluna, dan terhadap apa-apa yang mereka kerjakan. Ini di surat di surat As-Sajdah ya, ayat 16 sampai ayat 17. Tsumma qala, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa zriwati sanamihi, maukah aku tunjukkan kepadamu pokok dari agama ini, tiangnya dan juga puncak ketinggiannya. Qultu, lalu kata Mu'adz, bala ya Rasulullah, tentu ya wahai Rasulullah. Qala, beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, rasul amri al-Islam, pokok ya urusan agama ini ya, pokok agama ini adalah Islam. Wa amuduhu as-shalah, tiangnya adalah salat. Wa zirwatu sanamihi al-jihad, dan puncak ketinggian dari agama ini adalah jihad. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda, ala ukhbiruka bimilai
hal ukhbiruka bimilaiki dzalika kullih, maukah aku kabarkan kepadamu yang mengendalikan semua itu? Qultu, kata Mu'adz, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah, fa akhadha bilisanihi. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam ya memegang lidah beliau. Wa qala, seraya beliau bersabda, kuffa alaika hadza. Tahan ini. Maksudnya tahanlah lisan. Qultu, lalu Mu'adz mengatakan, ya Nabi Allah, wa inna lamu'akhaduna bima natakallamu bihi. Wahai Nabi Allah, apakah kami akan dihukum karena apa-apa yang kami katakan? Waqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, fakilat ka ummuk, ya, semoga ibumu kehilangan dirimu, alias celakalah dirimu, ya. Wahal yakubun nasa finnari ala wujuhihim, apakah ada yang menyebabkan seseorang dilemparkan ke dalam neraka dengan posisi wajah di bawah, au qala ala manakhirihim, atau dengan posisi hidung di bawah, illa hasaidu alsinatihim, ya, selain hasil usaha dari lidah mereka. Rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Hadis ini ya berkaitan tentang kuatnya perhatian dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu terhadap amal-amal soleh. Sebagaimana yang sudah kami terangkan berkaitan dengan masalah ini, bahwa para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, mereka adalah orang-orang yang memiliki semangat untuk mengetahui dan juga mengamalkan ya perkara-perkara yang bisa menyebabkan masuk ke dalam surganya Allah tabaraka wa taala. Dan di dalamnya juga terkandung dalil-dalil yang menunjukkan bahwa amal-amal soleh itu memang sebab, ya, di antara sebab masuk ke dalam surga, setelah tentunya adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis ini juga dijelaskan tentang masalah abwabul khair, yakni pintu-pintu kebaikan. Apa saja sih pintu-pintu kebaikan? Dan ini sudah insyaallah taala kita ketahui bersama, ya, di antara di antara pintu-pintu kebaikan tersebut, ya, adalah puasa. Ada puasa. Kemudian sedekah dan juga sholat malam. Itu secara ringkas, ya. Yang dimana sebelumnya sahabat Mu'adz bin Jabal menyampaikan tentang pertanyaan, amalan apa sih yang bisa menyebabkan masuk ke dalam surga? Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam menegaskan yang pertama, ya, adalah menegakkan tauhidullah dan mengingkari kesyirikan, ya, tidak berbuat kesyirikan, maaf. Lalu melakukan sholat, menunaikan zakat, ya, dan juga berpuasa di bulan Ramadan dan juga haji ke Baitullah. Dalam hadis ini juga terkandung dalil tentang bahwasanya yang namanya sedekah pada perkataan wasodaqatu tudfi'ul khoti'ah kama yudfi'ul ma'u an-nar. Sedekah itu bisa memadamkan kesalahan, ya, sebagaimana air dapat memadamkan api. Ini menunjukkan tentang keutamaan sedekah. Dan disebutkan pula dari sahabat Anas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, inna shadaqata as-sirri la tudfi'u ghadabar rabbi. Sesungguhnya sedekah yang sir, sedekah yang rahasia itu dapat memadamkan kemurkaan, ya, Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis riwayat Tirmidzi, ya. Sehingga kata Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan bahwasanya ini menunjukkan sedekah itu menggugurkan dosa-dosa. Baik sedekah secara mutlak ataupun sedekah secara sir, sembunyi-sembunyi. Ya, seperti itu.
Pun demikian, di sini juga dijelaskan tentang masalah keutamaan sholat malam. Ya. Ini juga sholat malam ya bisa memadamkan kesalahan sebagaimana halnya sedekah. Ada atsar dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa yang namanya keutamaan sholat sunnah malam dibanding dengan sholat sunnah siang hari itu seperti keutamaan sedekah yang sembunyi-sembunyi dibandingkan dengan sedekah secara terang-terangan. Ya, seperti itu. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala pula memuji, memberikan pujian kepada orang-orang yang lambung mereka itu jauh dari tempat tidur mereka dalam rangka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di akhir hadis ini di pertengahan hadis ini beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan kepada Mu'adz bin Jabal tentang pokok agama, tiang agama dan puncak dari agama. Beliau menyebutkan 3 hal di sini, ya. Dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan redaksi pertanyaan dalam rangka untuk menarik perhatian orang yang mendengar. Ala ukhbiruka bi rasil amri wa umudihi wa dzirwati sanamihi, begitu. Sehingga orang yang mendengar itu akan menyimak dengan baik. Apa jawabannya? Nah, ini tentu kebagusan dari akhlak beliau alaihi salatu wassalam dan juga metode beliau di dalam pengajaran. Ya. Tidak langsung memberitahukan, tapi dengan bertanya terlebih dahulu. Pokok agama yang dibawa oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam yaitu adalah Islam. Rasul amri al-Islam, segala urusan. Ya, segala urusan pokoknya, dasarnya itu adalah Islam. Kemudian tiang, yang dimaksud dengan tiang di sini adalah tonggak ya atau pilar yang menjadi dasar berdirinya agama. Seperti halnya bangunan ya. Seperti bangunan yang berdiri di atas tiangnya. Maka tiangnya ini dalam agama Islam, amuduhu adalah as-shalah. Ya. Lalu dasarnya adalah Islam, ditopang dengan sholat. Puncaknya apa? Ya, puncaknya adalah yang paling tinggi dan yang paling besar urusannya. Dan ini bisa membuat Islam menjadi tegak ya di hadapan musuh-musuhnya, membuat Islam menjadi agama yang dihormati dan juga menjadi agama yang memiliki wibawa ya, yaitu dengan adanya jihad fi sabilillah. Dan ini menunjukkan bahwa yang namanya jihad adalah amal yang paling utama setelah amal-amal wajib. Ya. Saya pernah menyampaikan di grup kalau tidak salah ingat, di grup lain, di grup saya pernah menyampaikan bahwa amalan sunnah yang paling utama setelah sholat wajib adalah, kata Syekh Ahmad Al-Quaimi hafizahullah ta'ala di kitab beliau ya Hawahi Sabiqat dan juga bukan Hawahi Sabiqat, Faidul Jalil, Hasyiah atas Dalil Thalib. Beliau menyampaikan bahwa yang pertama, amalan sunnah yang paling utama setelah sholat wajib adalah jihad fisabilillah. Ini adalah jihad fisabilillah. Ini adalah amalan yang utama setelah amal-amal wajib. Ya. Dan hal ini juga berdasarkan riwayat dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Beliau berkata, kata Abu Dzar, aku bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang amalan yang paling utama. Ya Rasulullah, amal yang paling utama itu amal yang kayak apa? Amalan apa? Lalu beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, imanun billahi wa jihadun fisabilillah. Beriman kepada Allah dan berjihad di jalannya. Ya.
Nah, ini menunjukkan tentang jihad itu bukan perkara yang sepele, tapi ini perkara yang besar, perkara yang agung, yang itu bisa menaungi ya umat dengan kebenaran dan kewibawaan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Maka ketika ketika jihad itu hilang di tengah-tengah kaum muslimin, maka terjadilah apa yang harusnya terjadi ketika suatu umat meninggalkan jihad fisabilillah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam berwasiat pula kepada Mu'adz bin Jabal agar mengekang lidah dan juga menjaga lidah, alias bahasa gampangnya nggak usah ngomong sembarangan, ya. Dan ini menunjukkan bahwa menahan lidah, mengendalikan lidah itu merupakan pokok kebaikan semuanya, dan bahwasanya siapa yang bisa mengendalikan lidahnya maka berarti dia telah mengendalikan, menundukkan dan juga mengendalikan urusan dirinya, ya. Zahir dari hadis ini menunjukkan bahwa kebanyakan yang menyebabkan manusia masuk neraka itu adalah karena omongan dengan lidahnya itu sendiri. Karena dia maksiat dalam omongannya, termasuk di dalamnya omongan-omongan tentang masalah kesyirikan, ya. Yang dimana tentu kita tahu bersama yang namanya syirik itu dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pula adalah berkata atas Allah tanpa ilmu, ya. Dan ini adalah merupakan teman dekat dari syirik, begitu kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala. Ya, berkata atas nama Allah tanpa ilmu itu ini merupakan teman, ya, teman yang dekat dari syirik. Termasuk juga di dalamnya adalah kesaksian palsu yang dosanya kata Ibnu Rajab rahimahullah taala menyamai syirik kepada Allah. Termasuk pula sihir, ya. Kemudian menuduh wanita baik-baik berbuat zina, ya. Dusta, gibah, namimah dan seterusnya. Seperti itu. Ya, ala kulli hal ini merupakan wasiat yang sangat agung lagi bagus yang keluar dari manusia mulia yang Allah Subhanahu wa taala berikan wahyu kepadanya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Berikutnya hadis yang ke-30, qala mu'alif rahimahullah taala, sebelumnya faedah dari hadis yang ke-29. Faedah hadis yang ke-29 di antaranya, ya, banyak sekali. Di antaranya adalah bahwa tentang semangatnya para sahabat ridwanullah alaihim ajmain dalam menginginkan kebaikan. Lalu tentang masalah surga dan neraka itu sudah ada, keduanya kekal, abadi, ya, dan keduanya tidak fana. Kemudian di hadis ini juga faedahnya adalah menyebutkan tentang amal-amalan soleh yang bisa menyebabkan ke dalam surga. Begitu pula dalam hadis ini juga faedahnya adalah tentang masalah Rasul Islam, ya. Kemudian tentang masalah amudus sholah dan juga puncak ketinggiannya adalah jihad fi sabilillah. Yang terakhir adalah ditekankan untuk dapat menjaga lidah, karena lidah ini bisa menyebabkan seseorang terjerumus ke dalam kehinaan, ya. Wallahu a'lamu bishawab. Hadis yang ke-30, ya. Qala mu'alif rahimahullah taala an Abi Tha'labah Al-Khushani, dari Abu Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu, Jurthum ibn Nashir radhiyallahu anhu, ya. Abi Tha'labah ini namanya adalah Jurthum ibn Nashir. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, innallaha farada faraidha fala tudayyi'uha. Sesungguhnya Allah taala telah mewajibkan fardu-fardu, fala tudayyi'uha, maka janganlah kalian menyia-nyiakannya.
wa hadda hududan fala ta'taduha, dan juga telah menetapkan batasan-batasannya, fala ta'taduha, maka jangan melampaui batasan-batasan tersebut. Wa harrama asya'a fala tantahikuha, juga Allah telah mengharamkan beberapa perkara, maka kalian jangan melanggarnya. Wa sakata an asya', dan mendiamkan beberapa perkara, ya, rahmatan lakum ghairu nisyan, termasuk rahmat bagi kalian. Dan mendiamkan sesuatu itu ghairu nisyan, bukan sebagai bukan karena lupa. Fala tabhatsu anha, dan janganlah kalian mencari-cari tentangnya, yaitu mencari-cari tentang sesuatu yang memang didiamkan oleh syariat. Hadis yang hasan, rawahu ad-Daruqutni wa ghairuhu. Kata Abu Bakar As-Sam'ani yang dinukil oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, beliau mengatakan, kata Abu Bakar As-Sam'ani rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan bahwa hadis ini itu adalah hadis ini adalah hadis pokok yang besar dari pokok-pokok agama ini. Lalu beliau bilang, disebutkan dari sebagian ulama bahwa tidak ada dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam satu hadis yang lebih lengkap kandungannya secara berdiri sendiri mengenai pokok-pokok ilmu dan cabang-cabangnya daripada hadis Abu Sa'labah ini. Ya. Karena di dalam hadis ini mencakup semuanya. Oleh karena itu Ibnu As-Sam'ani bilang, siapa yang mengamalkan hadis ini maka sungguh dia telah menghimpun pahala-pahala dan aman dari siksa. Kenapa demikian? Karena seseorang yang telah menunaikan fardu-fardu, lalu dia juga menjauhi apa-apa yang Allah haramkan, lalu dia berhenti pada batasan-batasan yang sudah ditetapkan, serta enggak ada yang terluput darinya, maka dia telah memenuhi bagian-bagian keutamaan dan telah memenuhi hak-hak agama. Karena syariat-syariat tidak keluar dari jenis-jenis yang disebutkan hadis ini. Ya, hadis ini kan menyebutkan tentang kewajiban-kewajiban, menyebutkan tentang batasan-batasan yang enggak boleh dilanggar, menyebutkan tentang perkara-perkara yang haram, dan Allah Subhanahu wa ta'ala maupun Rasulnya alaihi wasallam telah mendiamkan suatu perkara. Tujuannya mendiamkan suatu perkara itu alias tidak membahasnya, tidak diketahui keadaannya begitu, itu dalam rangka rahmah. Dalam rangka rahmat kasih sayang Allah bagi umat. Bukan berarti tidak menyampaikan itu karena lupa. Tidak. Kalau kita menyematkan lupa kepada Allah Ta'ala, tentu kita menganggap Allah Ta'ala itu tidak sempurna. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hal tersebut. Allah Maha Agung, Allah Maha Sempurna. Tidak ada yang terluput darinya. Dan apa yang telah Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan atau tetapkan batasan-batasannya itu, semuanya adalah untuk kemaslahatan manusia. Ya, semuanya untuk kemaslahatan manusia. Jadi, yang dimaksud dengan fardu-fardu di sini banyak halnya, di antaranya adalah salat, zakat, puasa, haji. Adapun hal-hal yang diharamkan adalah apa-apa yang Allah lindungi dan Allah larang untuk didekati. Nggak boleh ditabrak, nggak boleh dilanggar, seperti itu. Nah, ini adalah batasan-batasan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan bagi kita. Dan ini mirip dengan hadis sebelumnya, ya, yang dimana tentang masalah innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Yang halal itu sudah jelas, yang haram itu sudah jelas, dan di antara keduanya ada perkara yang syubhat. Nah, seperti orang yang dia mengembalakan kambing atau hewan gembalaannya di batas tanah larangan. Nah, ini kan ibarat kata seperti orang yang sedang bermain syubhat begitu. Dikhawatirkan hewannya itu masuk ke dalam tanah larangan. Seperti itu. Ya, maka berhati-hati dalam perkara ini tentu lebih baik. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala
memiliki batas-batas. Seperti halnya di surat At-Tolaq ayat 1. Allah Ta'ala berfirman, wa tilka hududullah wa may yata'adda hududallah faqad zalama nafsah. Itu adalah batasan-batasan atau hukum-hukum Allah. Dan barang siapa yang melanggar batasan-batasan yang Allah telah tetapkan, maka dia sudah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Ya. Lalu makna dari wasakata an asya rahmatan lakum ghairu nisyan fala tabhathu anha. Jadi makna atau yang dimaksud dengan yang didiamkan di sini maksudnya adalah yang tidak disebutkan hukumnya. Baik dengan hukum halal, wajib atau haram. Sehingga hal itu dimaafkan dan tidak mengapa bagi orang yang melakukannya. Dan ini adalah yang ditunjukkan oleh hadis-hadis yang disebutkan di sini sepertinya adalah seperti hadis Abu Sa'labah ini. Dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, rahmatan lakum ghairu nisyan, sebagai suatu rahmat bagi kalian dan bukan karena lupa. Allah mendiamkan dan tidak menyebutnya sebagai rahmat, sebagai belas kasih kepada hamba-hambanya. Yang dimana Allah tidak mengharamkan kepada mereka sehingga harus menghukum orang yang melakukannya. Dan Allah juga tidak mewajibkannya hingga harus menghukum orang yang meninggalkannya. Tetapi Allah menjadikannya sebagai sesuatu yang dima'fu, yang dimaafkan. Yang kalau mereka melakukannya maka tidak apa-apa bagi mereka. Dan kalau mereka meninggalkannya juga tidak ada masalah. Ya, lalu Nabi SAW bersabda, "Fala tabhathu anha." Maka janganlah kalian mencari-cari tentangnya. Karena ada kemungkinan bahwa larangan ini hanya khusus di zaman Nabi SAW masih hidup. Dengan banyaknya pencarian dan pertanyaan tentang apa-apa yang disebutkan, kadang bisa menjadi sebab turunnya pengetatan suatu syariat atau perintah, baik itu dengan mewajibkan atau dengan mengharamkannya. Nah, sehingga ketika di antara hikmah Nabi SAW pada malam yang keempat di bulan Ramadan tidak menunjukkan diri di khalayak manusia atau di masjid, tujuannya adalah agar sholat tarawih itu tidak jadi suatu kewajiban atau suatu hal yang fardu. Tentu itu nanti akan memberatkan umatnya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Di antara faedah dari hadis ini, ya, yang pertama adalah sesungguhnya di antara syariatnya Allah. Ya, di antara syariatnya Allah itu ada yang hukumnya wajib, yang harus dilakukan dan nggak boleh disia-siakan. Dan ada juga yang haram. Semua yang haram, ya maka setiap muslim meninggalkannya dan menjauhinya. Adapun segala sesuatu yang tidak ada pengharamannya atau penghalalannya, berarti hal tersebut dimaafkan. Ya, berarti hal tersebut dimaafkan. Wallahu a'lamu bishawab. Hadis berikutnya, hadis yang ke-31. An Abil Abbas Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Ya, qala, dia berkata, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, ada seseorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas dia bertanya, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu amalan yang kalau aku mengamalkannya, Allah mencintaiku dan manusia juga mencintaiku. Ya, lagi-lagi di sini menunjukkan tentang para sahabat itu benar-benar memperhatikan perkara amal soleh. Faqala, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ya, izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah kamu, ya, terhadap dunia, niscaya Allah mencintaimu. Wazhad fima 'indan nas yuhibbukallah yuhibbakan nas. Dan zuhudlah terhadap apa yang ada di tangan manusia, yang niscaya manusia akan mencintaimu. Ya. Hadis hasan, rawahu Ibnu Majah dan selainnya dengan sanad-sanad yang hasan. Ya. Hadis ini mencakup dua wasiat yang penting. Pertama tentang bersikap zuhud kepada dunia. Dengan demikian Allah
akan mencintai hambanya yang zuhud terhadap dunia. Lalu yang kedua, bersikap zuhud terhadap apa-apa yang ada di tangan manusia, yang ada di tangan orang lain. Ketika dia bersikap zuhud terhadap hal ini, itu akan mendatangkan kecintaan dari manusia. Ya. Adapun tentang masalah zuhud dalam Al-Qur'anul Karim banyak sekali ya ininya dalil-dalilnya banyak sekali. Ya, di antaranya adalah Allah Ta'ala berfirman di surat An-Nisa ayat 77, "Qul mata'ud dunya qalilu wal akhirah khairul liman ittaqa wa la tudlamuna fatila." Katakanlah, mata'ud dunya qalil. Kesenangan di dunia ini hanya sedikit. Wal akhiratu khairul liman ittaqa. Dan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Wala tudlamuna fatila, dan kalian tidak akan dizalimi sedikit pun. Ya, begitu pula dengan hadis-hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Jadi zuhud terhadap dunia. Yang dimaksud dengan zuhud maksudnya adalah berpaling dari sesuatu. Ya, berpaling dari sesuatu. Karena menganggap sesuatu yang dipalingkan itu adalah hal yang sedikit dan remeh. Ya. Kemudian seseorang memiliki kemauan yang tinggi untuk meninggalkan hal tersebut. Maka ketika disebut dengan zuhud terhadap dunia, artinya berpaling dari dunia dikarenakan dunia itu sedikit sekali. Dunia itu remeh. Sedangkan kita ya menginginkan sesuatu yang sifatnya banyak, yang sifatnya besar. Kita punya kemauan yang tinggi, yaitu apa? Meraih surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang namanya zuhud terhadap dunia itu bukanlah mengharamkan yang halal dan bukan pula dengan menyanyiakan harta benda. Tapi yang namanya zuhud terhadap dunia, kita tuh yakin terhadap apa yang ada di tangan Allah daripada yang ada di tanganmu sendiri. Atau kata Al-Hasan Al-Basri, yang dimaksud dengan zuhud itu maksudnya adalah orang yang apabila melihat orang lain, dia akan berkata, dia lebih baik dariku. Ya. Atau disebutkan oleh Wuhaib ibn Al-Wad rahimahullah ta'ala, katanya zuhud di dunia adalah kamu tidak putus asa terhadap apa yang tidak kamu raih dan juga tidak senang dengan apa yang datang kepadamu. Jadi nganggap biasa aja dunia itu begitu, bukan hal sesuatu yang sifatnya sangat istimewa ya atau bisa memberikan dia mudarat dan seterusnya. Ya. Kemudian berikutnya tentang masalah zuhud terhadap dunia ini ya. Itu akan mendatangkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena orang ini dia mementingkan akhirat. Ya, dia mementingkan akhirat. Dia mengingat Allah, dia mengingat nikmat-nikmat yang Allah berikan. Sedangkan wasiat yang kedua tentang masalah bersikap zuhud terhadap apa-apa yang ada di tangan manusia dan hal itu bisa mendatangkan kecintaan kepada manusia, ya dikarenakan orang ini merasa cukup, bukan menjadi orang yang serakah. Orang lain punya apa, dia pingin. Orang lain bisa apa, dia pingin mendapatkannya dan seterusnya. Dan dia bisa saja akan meminta-minta kepada orang yang memiliki. Ya. Dia akan merendahkan dirinya kepada orang tersebut agar dia juga bisa menjadi orang kayak dia. Jadi ketika ada orang yang dia meminta-minta kepada setiap orang yang dimana orang ini memiliki sesuatu, pasti mereka nggak suka. Pasti mereka nggak suka dan juga akan membencinya. Namun ketika kita bersikap zuhud terhadap dunia, zuhud terhadap apa yang ada di tangan orang lain,
justru itu akan memberikan kewibawaan kepada kita, akan memberikan kecintaan dan juga ketenangan pada jiwa kita, ya. Wallahu a'lam bishawab. Seperti kata Ayub Az-Sakhtiyani rahimahullah taala, beliau bilang bahwa seseorang nggak akan menjadi mulia sampai dirinya itu terpenuhi dua sifat. Yang pertama, menjaga diri dari meminta harta kepada orang lain, dan yang kedua, memaafkan sikap tidak baik yang mereka lakukan. Ya, wallahu a'lam. Faedah dari hadis ini tentang semangatnya para sahabat dalam mencari kebaikan. Kemudian yang kedua, yang menunjukkan tentang adanya sifat mahabbah, ya, cinta, sifat cinta pada Allah Azza wa Jalla. Dan orang-orang yang melakukan kebaikan tentu itu adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir, bahwa sikap zuhud seseorang terhadap apa-apa yang ada di tangan manusia merupakan sebab kecintaan mereka terhadapnya. Dengan demikian, dia akan mendapatkan kebaikan mereka sekaligus selamat dari keburukan. Ya, wallahu a'lam. Hadis yang ke-32, qala mu'alif rahimahullah ta'ala, ya, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa ya, Abu Sa'id di sini Sa'ad ibn Malik ibn Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, la darara wa la dirar. Ya, tidak boleh memudorotkan dan tidak boleh membalas dengan memudorotkan. Tidak boleh tidak boleh berbuat hal yang mudorot dan dilarang untuk saling memudorotkan. Hadis hasan, rawahu Ibnu Majah wa Daruqutni wa ghairuhuma, dan selainnya musnadan, ya, secara musnadan. Kemudian wa rawahu Malik fil Muwatta, diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta dari Amr ibn Yahya dari bapaknya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mursal. Ya, secara mursal, di mana dia tidak menyebutkan Abu Sa'id, ya. Walahu turukun yuqawi ba'duha ba'dan, katanya. Dan hadis ini punya sejumlah dalam riwayatan yang satu sama lainnya yang bisa saling menguatkan, ya. Hadis ini hadis yang singkat, tapi di dalamnya mengandung banyak sekali pelajaran, dan hadis ini juga menjadi kaidah tentang masalah ya tidak boleh berbuat yang berbahaya dan tidak boleh melakukan atau membalas balik, ya, dengan cara membahayakan pula. Para ulama beda pendapat, ya. Apakah kedua kata ini ada perbedaan makna atau tidak, seperti itu. Dan yang masyhur kata Ibnu Rajab rahimahullah taala adalah bahwa di antara keduanya memang ada perbedaan, katanya begitu. Ya. Yang pada intinya adalah bahwa kata doror itu menimpakan mudorot kepada orang yang tidak memudorotkannya. Sedangkan kata diror itu membalas dengan menimpakan mudorot terhadap orang yang memudorotkannya dalam bentuk yang tidak boleh dilakukan. Ya. Sehingga dengan demikian ini menjadi larangan, ya, bagi kita untuk membahayakan orang lain. Ya. Kemudian bahwa yang namanya kemudorotan ini itu sesuatu yang jelas tidak disukai oleh manusia, siapapun itu orangnya. Dengan adanya kaidah ini menjadi kaidah yang sangat bagus dalam mencapai maqasid syariah. Ya, kaidah yang bagus dalam mencapai maqasid syariah.
Tujuan syariat itu kan ada 5. Hifdzuddin, menjaga agama. Hifdzul akal, menjaga akal. Hifdzul nafas, menjaga jiwa. Hifdzul mal, menjaga harta. Dan juga hifdzul nasl, menjaga keturunan. Dengan adanya kaidah la dharara wala dirar, maka terlarang bagi siapapun untuk membahayakan ataupun saling membahayakan dalam perkara 5 hal ini. Karena 5 hal inilah maqasid syariahnya. Ya. Tujuan syariat apapun itu kembalinya ke 5 ini. Kembalinya kelima ini. Maka tidak boleh melakukan mudorot. Ya, tidak boleh melakukan mudorot dalam perkara agama kah, dalam perkara jiwa kah, akal, harta, ataupun nasal keturunan, ya, nasab seperti itu. Dengan demikian, ya, faedah dari hadis ini menunjukkan tentang sempurnanya Islam, sempurnanya dan indahnya syariat Islam di dalam meniadakan hal yang berbahaya dan di dalam meniadakan perbuatan saling membahayakan. Faedah yang kedua bahwa setiap muslim itu wajib, ya, untuk tidak boleh membahayakan orang lain, baik sengaja ataupun tidak, baik serius ataupun bercanda. Ya, ini yang perlu kita sampaikan pula kepada anak-anak kita, kepada anak-anak didik kita. Kalau bercanda itu jangan keterlaluan, ya. Kadang kan kalau kita ngajar anak-anak begitu ya, anak-anak remaja, anak-anak kecil bercanda sama temennya, masya Allah, ya, dahsyat sekali. Maka kita ingatkan, la dharara wala dirar. Ya, semoga dengan demikian ketika mereka mendengarkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hati mereka tergerak sehingga mereka tidak melakukan hal-hal yang sifatnya membahayakan diri sendiri maupun membahayakan orang lain. Ya, wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.